kalian punya kerapian, kerapian dulu ya. Harus cek kerapian, cek kebersihan, baru kita masuk ke hal yang berikut. Oke, baik, sekarang coba kalian berdiri. Sudah rapi semua? Baik, silakan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu mungkin dari antara kalian salah satu boleh membawakan kita dalam doa. Mungkin ada yang bisa? Oke, silahkan. Begitu besar sebagai pengetahuan sehingga engkau telah misalkan hal merasakan hingga sampai titik ini bagi semua Tuhan dan kami saat akan dan penjelasan kedua yaitu kipas ketika kita perlu perkatakan dari awal penjelasan dan berakhir bagi semua Tuhan. Kami juga akan dimulai ujian kami pada pagi hari ini. Karena itu biasa saja nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami datang berdoa. Amin. Sekarang Ibu mau cek kehadiran siswa kelas 10 AKL 1. Ketiga, Dewi Juwita. Wi? Sakit juga. Kenapa sakitnya, sakit apa? Oke. Hal yang sama ya. Esther Taloi. Gaudensius. Sakit. Geralda. Jeffrey. Jennifer. Anak-anak, kita akan mengutarakan yel-yel SMK. Nanti Ibu kalau Ibu katakan SMK bisa, kalian mengatakan yes, 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 yes. Ya kali ya? Bisa? Bisa. SMK bisa? Yes, yes, yes. SMK bisa? Yes, yes, yes. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Dia menjelaskan tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, baik, silakan. Coba. Lalu kita mempelajari tentang sifat materi dan sifat nilai. Sifat materi dan sifat nilainya dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Saya akan menjelaskan pengertian dari sifat fisika. Sifat fisika merupakan karakteristik suatu zat berasal dari kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. Contohnya, air dalam gelas memiliki massa, volume, dan suhu dan massa jenis.
Jadi, bagaimana perasaan kalian hari ini di saat belajar? Marah, sedih, atau senang? Senang. Oke, baik, terima kasih. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Mungkin ada yang bisa baca tujuan pembelajaran. Salah satu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pada perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Oke, baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan pemantik dua begitu ya. Di situ yang pertama, kalian lihat, apakah kalian pernah makan es krim? Ada yang pernah makan es krim? Apa yang terjadi dengan es krimnya? Cair atau meleleh. Kemudian yang berikut, apakah kalian pernah membakar kertas? Di situ dari dua pertanyaan pemantik ini akan menggali kita masuk dalam apa itu yang terjadi pada es krim tadi, dan juga apa yang terjadi pada kertas yang dibakar. Maksudnya tergolong dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Simak dengan baik ya. Ada yang bersifat langsung mendapat arti, namun ada juga yang memerlukan menggunakan penelitian. Nah, perubahan penelitian tersebut dikenal dengan perbedaan materi. Uji materi ini mereka menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan yang dapat kita mengerti secara umum yaitu perubahan sedangkan contoh perubahan materi yang membutuhkan waktu yang relatif lama ialah proses bertransaksi. Proses bertransaksi mungkin kalian jumpai di rumah atau sekolah kalian. Setelah kalian mengamati contoh-contoh perubahan materi, ternyata kita sering mengalami atau melihatnya setiap hari. Nah, selanjutnya, mari kita selidiki perbedaan perubahan fisika dan kimia melalui percobaan yang akan kalian. Oke, baik anak-anak. Di dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 teknik penilaian yang ibu lakukan. Yang pertama, asesmen yang pertama itu diagnostik, ya. Asesmen yang pertama diagnostik, yang kedua formatif, dan yang ketiga adalah sumatif. Kita mau lihat dulu, kamu baca sepintas pada buku halaman 57. Pada buku IPAS-nya itu halaman 57 sampai halaman 60 ya. Kamu baca sepintasnya, kemudian kalian mengerjakan pretest yang ada pada halaman 60, uji kemampuan diri 2.
kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, zat atau materi baru, atau hanya bersifat sementara, adalah perubahan kimia. Perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan yang menghasilkan zat atau materi yang baru melalui reaksi kimia. Kita lihat perubahan fisika. Yang pertama, perubahan fisika itu tergolong dalam perubahan wujud. Hanya bisa berubah wujud perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, dia terjadi perubahan warna. Perubahan fisika terjadi perubahan bentuk. Kalau perubahan kimianya terjadi perubahan suhu. Yang berikut, perubahan fisika itu perubahan ukuran. Tetapi perbedaan dengan perubahan kimia adalah pembentukan endapan. Ya, di situ ada contohnya masing-masing. Contohnya untuk perubahan fisika ada es mencair, ya. Kayu menjadi kursi. Kayu menjadi kursi. Apakah kayu bisa, kalau sudah jadi kursi, dia bisa jadi lagi kayu kembali? Bisa. Ya. Pelarutan gula atau masuk yang namanya larutan. Larutan itu dia termasuk dalam perubahan fisika. Ya, kita lihat berikutnya. Berikutnya ada perubahan kimia. Di situ ada daun kering dari daun yang hijau. Dia berpindah, ya, dengan sifat yang baru, ya. Dari daun hijau dia menjadi daun yang kering. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Ya. Jadi kan belajar tentang perubahan kimia dan fisika. Jadi kalau ujian pertanyaan adalah apakah dengan menjual pakaian di bawah matahari itu termasuk dalam fisika? Ya, jadi mungkin ada yang bisa menjawab. Perubahan saat kita menjemur pakaian, itu perubahan apa yang terjadi? Perubahan fisika. Karena hanya terjadi penguapan. Sama seperti kita merebus air. Oke? Dibaca langkah kerjanya, kemudian nanti ada salah satu anak dari setiap kelompok boleh ambil boleh ambil alat dan bahan untuk dikerjakan. Jangan takut, saya tidak bahaya. Saudara cukup? Tidak, yang
Nama percobaan campuran gula dalam air. Itu menurut kami merupakan perubahan fisika. Yang kedua, masukkan gula pasir pada sendok, kemudian nyalakan lilin dan bakar sendok yang berisi gula pasir dan amalia. Nama percobaan gula mencair. Menurut kami itu termasuk perubahan kimia. Yang ketiga, kertas disobek-sobek. Itu menurut kami itu merupakan perubahan fisika. Yang keempat, kertas dibakar dengan korek api. Itu adalah perubahan kimia. Terus air berubah menjadi es batu. Menurut kami itu merupakan perubahan fisika. Susu yang menjadi asam. Menurut kami itu adalah perubahan kimia. Botol diisi cuka, kemudian balon diisi dengan soda kue. Kemudian masukkan balon pada tubuh botol. Menurut kami itu adalah perubahan fisika. Masukkan margarin pada sendok, kemudian panaskan pada lilin yang menyala. Menurut kami itu adalah termaksud perubahan fisika. Saya mau bertanya, kenapa gula yang dilarutkan itu adalah perubahan fisika? Kenapa gula itu termasuk perubahan fisika? Kenapa gula yang dipanaskan termasuk perubahan fisika? Perubahan apa? Nah, mengapa gula yang dipanaskan termasuk perubahan kimia? Apa? Karena dia mengalami perubahan. Dihasilkan puas dengan jawabannya? Ingat perubahan yang tadi kalian tanyakan, mengapa gula yang dipanaskan itu dia termasuk dalam perubahan kimia? Karena proses percobaan itu dia menghasilkan zat yang baru, yaitu karamel, ya, dia berubah menjadi karamel. Oke, kembali ke tempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu korek api, lilin, sendok, balon, botol bekas, soda kue, cuka, gula pasir, air, kertas, es batu, susu, dan margarin. Langkah kegiatannya dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, campurkan gula pasir dengan air dalam wadah. Yang kedua, masukkan gula pasir pada sendok, kemudian nyalakan lilin dan bakar sendok yang berisi gula pasir. Yang ketiga, kertas yang disobek-sobek. 4, kertas yang dibakar dengan korek api. Yang kelima, air berubah menjadi es batu. Yang keenam, susu menjadi masam. Yang ketujuh, botol diisi cuka. Kemudian balon diisi dengan soda kue. Kemudian masukkan balon pada mulut botol. Dan yang ke-8, masukkan margarin pada sendok. Kemudian panaskan dan lilin yang menyala. Di sini dari hasil pengamatan manakah yang termaksud perubahan fisika dan perubahan kimia. Nama percobaan yang pertama, gula pasir yang dicampurkan ke dalam air itu termaksud dalam perubahan fisika. Yang kedua, gula pasir yang dilelehkan itu juga masuk dalam perubahan fisika. Yang ketiga, kertas yang disobek-sobek itu juga masuk dalam perubahan fisika. Dan yang keempat, kertas yang dibakar itu masuk dalam perubahan kimia. Yang kelima, air berubah menjadi es batu itu masuk dalam perubahan fisika. Yang keenam, botol yang diisi cuka itu masuk dalam perubahan kimia. Yang ketujuh, susu yang menjadi masam itu masuk dalam perubahan kimia. Dan yang ke-8, margarin yang dilelehkan masuk dalam perubahan fisika. Berdasarkan pengamatan pada percobaan yang telah dilakukan bersama kelompok ini, apakah terdapat perbedaan antara lilin biasa dan lilin yang diberikan bantuan Termasuk perubahan fisika.
fisika. Yang keempat, gula dipanaskan dan hasilnya tanaman termasuk perubahan kimia. Yang kelima, gula dalam air dilarutkan termasuk perubahan fisika. Yang keenam, lilin digunakan dinyalakan dengan pengganti termasuk perubahan fisika. Yang ketujuh, es batu mencair termasuk perubahan fisika. Yang kedelapan, susu berubah menjadi masak termasuk perubahan fisika. Presentasikan hasil pengamatan kami tentang 5 percobaan. Percobaan yang pertama, kertas disobek. Kertas disobek menurut kami adalah perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru. Ketika kertas yang disobek tidak menghasilkan zat baru. Nah, yang kedua, percobaan kedua, kertas terbakar. Kertas terbakar menurut kami termasuk dalam perubahan kimia karena ketika kertas terbakar dia menghasilkan zat baru yaitu abu. Abu itu adalah zat baru tersebut. Dan percobaan ketiga, balon yang ditiup dengan botol. Nah, balon yang ditiup dengan botol menurut kami adalah perubahan kimia karena cuka yang bercampur dengan soda akan menghasilkan gas dan gas itu adalah zat baru. Percobaan keempat, gula yang dilelehkan dan menjadi karamel. Menurut kami itu adalah perubahan kimia karena dari gula dia berubah menjadi karamel. Karamel itu adalah zat baru. Yang percobaan kelima, margarin yang dilarutkan dalam air. Menurut kami itu adalah perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang disiapkan yang pertama korek api, yang kedua lilin, 3 sendok, keempat balon, kelima botol bekas, keenam soda kue, ketujuh cuka, kedelapan gula pasir, kesembilan air, ke-10 kertas, ke-11 es batu, ke-12 susu, ke-13 margarin. Langkah kegiatan yang pertama, campurkan gula pasir dengan air dalam wadah. Nama percobaan, gula pasir dicampurkan dengan air. Menurut kelompok kami mengambil perubahan kimia. Yang kedua, masukkan gula pasir pada sendok, kemudian menyalakan lilin dan bakar sendok yang berisi gula pasir dan amati hasilnya. Nama percobaan, gula pasir dibakar menggunakan sendok. Menurut kelompok kami mengambil perubahan fisika. Yang ketiga, kertas disobek-sobek, amatilah hasilnya. Nama percobaan, kertas disobek. Menurut kami mengambil perubahan fisika. Yang keempat, kertas dibakar dengan korek api, amatilah hasilnya. Nama percobaan, kertas dibakar dengan api. Menurut kelompok kami mengambil perubahan kimia. Yang keenam, air berubah menjadi es batu, amatilah hasilnya. Nama percobaan, air berubah menjadi es batu. Menurut kelompok kami mengambil perubahan fisika. Yang keenam, susu menjadi masam. Susu yang menjadi masam, yang menurut kelompok kami mengambil perubahan kimia. Ya, oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Karena itu kita akan memberikan kesimpulan. Fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Contohnya apa? Batu mencair, berobek kertas, apalagi lilin meleleh, ya. Dan masih banyak ya contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu perubahan kimia? Apa itu perubahan kimia? Perubahan yang menghasilkan zat yang baru. Seperti tadi kita meniup balon menggunakan botol. Meniup balon menggunakan botol akan menghasilkan zat baru. Ya, kita akan berikan post-test lagi ya. Kita masuk dalam post-test ya. Kita masuk post-test untuk mengakhiri kita punya pembelajaran. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke.
pembelajaran kita hari ini ya. Apakah di pembelajaran hari ini kalian merasa paham atau tidak, senang atau tidak? Semuanya kita refleksi. Masing-masing tulis ya dengan pertanyaan yang ada. Silakan. Silakan tulis ya. Yang sudah terima langsung diisi. Silakan dikumpulkan. Oke baik, anak-anak semua perhatikan ke sini. Jadi ini adalah akhir pembelajaran kita hari ini ya. Di akhir pembelajaran ini Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depannya. Minggu depan itu nanti kita akan bahas tentang bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Di mana kita akan mengklasifikasikan bahan berbahaya dan beracun serta mempresentasikan pengolahan bahan beracun. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Di akhir kita punya pembelajaran ini, Ibu minta salah seorang siswa untuk menutup kita dalam doa. Hasil diskusi kami, memang Tuhan Yesus berkati lagi ibu, semoga ibu terus sehat selalu dan bisa memberikan materi sebagai Tuhan Yesus. Doa kami, ampun dosa dan dosa kami dalam nama Yesus. Semua siap. Beri salam. Terima kasih guru. Ya. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa di minggu depan.